Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah online sekolah minggu. Mari kita lipat tangan dan kita akan nyanyikan Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis Tuhan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah menyertai sepanjang hidup kami. Sekarang kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau terus memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati terus Tuhan, baik yang melayani maupun yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Siapa yang siap menari untuk Tuhan? Saya. Mari kita bersama-sama menari di rumah Tuhan. Aku gembira, Aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira. aku Gembira. Aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. la 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 la.
Masih siap memuji Tuhan? Masih dong. Mari kita bersama-sama nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita nyanyikan lagu Kubuka Alkitab dan lalu kubaca. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oke, kita akan berdoa. Oke semuanya, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua yang mau mendengarkan. Tuhan juga berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat 17 ya. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Nah, untuk mengawali cerita ini, Tante mau mengajarkan kalian bagaimana cara membuat gereja. Coba lihat di sini. Nah, Tante punya gereja. Jadi Tante akan mengajak kalian untuk membuat gereja yang seperti ini. Dan kalian boleh posting di grup apabila kalian sudah selesai membuatnya.
yang bisa membuat dan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Tante Lili. Oke? Ya. Jadi coba perhatikan baik-baik bagaimana cara membuat gereja yang sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kalian tahu ini? Nah, ini adalah karton yang biasanya dus-dus yang biasa tempat orang tempat minyak, tempat Indomie atau apa ya, bisa minta di mama masing-masing atau cari di tetangga. Nah, dos-dos yang seperti ini nih sangat bagus apabila kalian lepaskan ininya, sampulnya ini ya. Ya, Tante lepaskan ya sehingga kelihatan geriginya. Sebentar. Nah, kalau diambil sampulnya. Nah, coba perhatikan sini. Kalau kalian lihat di sini ya, ini akhirnya akan kelihatan gerigi-gerigi. Jadi seperti dalamannya dus itu akan nampak. Kalian bersihkan sampai benar-benar bersih sehingga bentuknya akan seperti yang ada di sini. Ya, ini ya, Tante buka. Nah, Tante ini sudah membuatnya sampai bersih. Nah, potonglah dengan ukuran ini, lebarnya ini adalah 8 cm. Kemudian panjangnya ini adalah ini Tante buat 12, 6, 12, 6. Jadi 36 cm. Jadi buat karton yang panjang, cari yang karton panjang ini, kemudian disobeki ya, tinggal dalamnya, dan dibuat menjadi ukuran 8 x 36 cm. Setelah itu kalian lipat ya, ini 12 cm dilipat, kemudian dilipat lagi bentuknya 6 cm ya, kemudian dilipat lagi 12 cm, dilipat lagi jadi 6, sehingga akhirnya kalian bisa sambungkan ini dengan selotip ya. Ini Tante sambung dengan selotip sehingga membentuk 4 persegi panjang. Nah, ini dia. Ini akan menjadi dinding dari gereja. Oke? Setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan lagi karton yang seperti ini tadi, dibuat untuk atapnya. Nah, ini Tante sudah punya yang sudah begini, yang sudah beli jadi, tetapi kalian bisa dapat juga dari karton yang seperti ini ya. Ukurannya kalau tadi 8 x 36 dan dibentuk persegi panjang seperti ini ya, persegi panjang. Nah, ini ukurannya adalah 6 x 2 12. Ininya lebarnya 12 yang di sininya, kemudian panjang di sininya adalah 14 cm. Kenapa 14 cm? Karena kan dindingnya ini 12 nih ya panjangnya. Jadi Tante lebih sedikit. Oke? Nah, terus kalian lipat jadi 2. Menjadi seperti ini. Nah, ini jadi kalau dibuka jadi mirip seperti atap. Oke? Jadi ini ukurannya adalah 12 x 14 cm. Sudah? Sudah bisa? Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian cari stick. Ini Tante dapatkan dari tusuk sate. Ya, tusuk sate banyak dicari di mana-mana. Terserah kalian buat stick apa, bisa sedotan, bisa tusuk sate, bisa. Nah, potong 2 ini untuk menjadi ganjal. Nah, ganjal atau ganjalan ya, supaya untuk menahan namanya, untuk menahan atapnya ya. Jadi Tante masukkan di sini satu di depan, satu di belakang. Dah ya. Nah, lihat ini, sticknya harus lebih panjang ya, lebih panjang dari dindingnya. Setelah itu kalian tinggal taruh. Jadi deh, sudah jadi gerejanya. Nah, boleh kalian mau tambah dengan pintu. Wah, saya mau buat pintu. Oh ya, pintunya bisa diberi
pintu yang bisa dibuka seperti ini. Jadi tante potong tengahnya supaya bisa dibuka. Kemudian pintunya dilem, ditaruh di bagian depan. Oke deh, gerejanya ada pintunya. Nah, setelah itu tante juga tambahin deh supaya menarik, dibuatkan salib. Kan gereja tuh biasanya kelihatan salibnya. Salibnya ini belakangnya tante tempelin dengan solasi. Ini ya, solasinya tinggal dibulet begini, dipotong. Solasinya dipotong dan dibulat. Nah, dilingkar begini solasinya. Gunanya untuk apa? Kalau solasinya dilingkari gini, ditempel di belakangnya, ini bisa untuk lem agar dia bisa menempel ya. Ini sekarang tante tempel salibnya. Oke, jadilah gereja. Wow, ininya lepas bentar. Oke, jadi kalian dengan mudah dapat membuat sebuah gedung gereja sendiri dengan karton bekas, kertas bekas. Buatlah seperti ini. Silahkan dicoba dan diposting di video hasilnya, difoto dan diposting di grup ya. Oke, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat gedung gereja. Kalian sudah bisa dan tentu mudah kan? Nah, kenapa kok disuruh membuat gedung gereja? Karena hari ini Tante Lili mau bercerita tentang Yesus yang suka pergi ke gereja. Yesus yang suka pergi ke gereja. Nah, pada waktu yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, ada gereja seperti ini, tempat orang beribadah. Tapi namanya bukan gereja. Namanya waktu itu disebut dengan rumah ibadah. Nah, rumah ibadah. Nah, orang-orang pada waktu itu mereka suka pergi ke rumah ibadah atau pergi ke gereja setiap hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat itu adalah hari di mana mereka berhenti bekerja, berhenti belajar, dan mereka semua harus beribadah ke rumah ibadah atau gereja. Itu pada hari Sabat. Pada waktu yang lalu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, hari Sabat itu seperti kalau sekarang kita ini adalah hari Minggu, di mana kita berhenti dari semua pekerjaan kita beristirahat, tetapi kita juga pergi ke gereja. Nah, Tuhan Yesus ketika pergi ke gereja, ketika dia pergi ke gereja, Tuhan Yesus biasanya diminta untuk membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab, kemudian mengajar orang-orang yang datang beribadah di rumah Tuhan itu, di rumah ibadah. Nah, pada waktu Tuhan mengajar, maka orang lain akan mendengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus tidak sedang mengajar, Yesus akan duduk diam dan mendengarkan orang lain yang membaca Alkitab dan mengajar di rumah ibadah pada waktu itu. Wah, ini mirip seperti sekolah minggu ya, seperti kalian saat ini yang sedang ikut di sekolah minggu. Nah, hari ini Tante akan mengajar kalian tentang satu cerita bagaimana Tuhan Yesus yang suka pergi ke gereja atau pergi ke rumah ibadat, dia bertemu dengan seseorang. Nah, siapakah itu? Mari kita akan dengar ceritanya bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, saat Yesus mengajar di rumah ibadah, dia melihat semua orang yang sedang hadir pada waktu itu. Tampaklah ada seorang perempuan yang hadir di rumah ibadah. Tapi perempuan ini badannya bungkuk. Dia selalu berjalannya perlahan-lahan sambil sedikit menyeret kakinya karena
karena punggungnya bungkuk. Dia tidak bisa berdiri tegak. Dan bayangkan teman-teman, perempuan ini sakit bungkuknya itu sudah sangat lama. Lebih lama dari umur kalian semua. Lebih dari 6 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Dia sakit selama 18 tahun. Yesus kasihan melihat perempuan ini. Dan pastilah perempuan ini juga ingin sembuh. Nah, kemudian Yesus memanggil perempuan ini. Dan perlahan-lahan perempuan ini mendekati Yesus dan kemudian sambil dia dengan memegangi tongkatnya, dia mendekat kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus menjamah perempuan ini. Dan seketika itu, tiba-tiba dia dapat berdiri tegak. Dia bisa berjalan kembali seperti orang-orang lain. Wah, betapa sangat senangnya perempuan ini. Dia berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika dia pergi ke rumah ibadah pada waktu ini, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah, teman-teman semua, hari ini kita telah belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika dia masih di dunia, dia suka berbakti di rumah ibadah dan di gereja. Demikian pula perempuan yang bungkuk ini. Dia mengalami mujizat ketika dia ada di gereja. Karena itu, teman-teman, harus suka beribadah ke gereja ya. Masih ingat ada lagu yang mengatakan, "Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa, ingat-ingat jangan malas karena itu tidak baik." Terus apa lagi ya? Pokoknya lagu yang itu pasti kalian tahu. Nah, kita harus menjadi anak sekolah minggu yang suka pergi ke gereja. Kalau sekarang kalian belum bisa beribadah ke gereja, tapi kalian tetap ingat ya, kalau hari Minggu ada sekolah minggu online, jadi tetap beribadah di rumah. Kalau sudah bisa ke gereja, kalian harus rindu setiap minggu ke gereja seperti Tuhan Yesus yang suka pergi ke gereja. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan minggu ini. Hore! Ayat hafalannya sangat mudah. Diambil dari Mazmur 122 ayat 1. Tante ulang ya. Mazmur 122 ayat 1. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tante ulang. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tante ulang sekali lagi dari awal sampai akhir. Mazmur 122 ayat 1. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oke, selamat menghafal ayat dan posting di grup. Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, kita selesai ibadah online sekolah minggu. Kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa penutup. Saya silakan kepada Kakak Dik. Mari kita berdoa di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu pada pagi hari ini. Bentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Berkati guru-guru kami yang sudah memberitakan firman-Mu dan berkati teman-teman kami yang ada di rumah juga Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.